Ya, sama-sama kita baca manzumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi daimi lisani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'amuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghayra muhtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi sifat. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatus sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi dan kulli mumkinin kafirlihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun bihaqi min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatun kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu didu kulli wajibi fa fasbil khamsin bihum wajibi tafsin khamsatin wa ishrin alladhi kullu mukallafin fa'aqi wa tamim hum adamun idrisun huduma soli wa ibrahimun kullu muttaba mutun wa ismail ishaqun kaza yaqubu yusuf ayatu mutaza Syu'aibur Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Daudu Sulaiman Taba Zakaria Yahya Isa wa Khatimun Tabuaya alaihi salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Ini kalau bisa baca semua, jadi hafal tuh, ya. Kalau ngikut baca itu biasanya cepet hafal, ya. Kalau nggak ngikut, ya nggak bisa susah ngapalinnya. Kalau sempit geser lagi. Bisa bang. Masih luas. Luas. Jangan kok udah geser masuk dulu. Rapatan gerak. Udah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala Sayyiduna Sulaiman alaihi salatu wassalam min anbiya'i Bani Israel
wa huwa ibnu sayyidina Dawud alaihi salam. Atahullahu an-nubuwah wa waritha abahu fil mulki wa wassa'allahu alaihi fi mulkihi. Ya, pembahasan kita ya pada kesempatan ini melanjutkan yang lalu, yaitu sebelumnya Nabi apaan? Kemarin Nabi Daud. Ya, sebagaimana udah kita bahas, Nabi Daud ini juga ya Allah berikan karunia berupa apa? Suara yang rendah. Kerajaan. Ya, jadi Nabi Daud ini raja juga. Dan juga tadi itu dikatakan ada Allah karuniai suaranya. Ya, suaranya itu waduh, luar biasa deh. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin belum ada tuh yang bisa nandingin. Ya, walaupun ada orang suara cakep banget zaman sekarang, tetap nggak bisa menandingi keindahan suara Nabiullah Daud. Ya, karena ya ketika Nabi Daud baca Zabur, kitab Zabur, ya kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud apa namanya? Kitab Zabur. Ya. Nah, kalau kepada Nabi Isa Injil. Ya, kepada Nabi kita Quran. Nah, ini Zabur berarti kitab ya kalamullah juga, kitab dari Allah. Ya. Ya, artinya kalau sekarang kita ini Quran. Quran itu udah melengkapi semuanya. Kalamullah, Zabur kalamullah, Injil kalamullah. Nah, ini ketika Nabi Daud baca kitab Zabur, itu burung-burung terpesona itu, sampai burung-burung ngikutin. Ngikutin artinya dengan suara burung, dengan kicauan burung. Ya, ya ini ya, jadi sebagai raja, terus punya keindahan suara, terus apa lagi tuh yang Allah karuniai? Mukjizatnya Nabi Daud. Kuat. Bisa melunakkan besi. Nah, besi kalau udah sama Nabi Daud itu lunak. Ya, jadi nggak perlu pakai dipanas-panasin pakai api. Mau membentuk besi, pegang aja sama Nabi Daud. Mau dibentuk apaan tuh besi? Ya. Nah, itu ya, sampai kayak gitu tuh kelebihan. Ya, artinya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Ya, meskipun demikian Nabi Daud tetap bersyukur kepada Allah, taat, ibadahnya luar biasa. Ya, karena kenikmatan ini ya adalah ujian. Bagaimana kita udah bahas, kesengsaraan atau kesusahan itu ujian. Musibah yang ya bagi kita ini mungkin gak enak, itu ujian. Kenikmatan yang enak-enak juga itu ujian. Nah, ini alhamdulillah nih, kita ini diuji dengan kenikmatan nih. Apa? Sehat, itu nikmat. Ya, punya duit, alhamdulillah punya duit, semuanya punya duit kan. Itu kenikmatan. Nah, jangan sampai kufur, jangan sampai nggak bersyukur. Ya, caranya bersyukur gimana? Nah, taat ibadah kepada Allah, jangan tinggal sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena itu seiring tuh. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu perintah dari Allah. Allah perintahkan sembahlah Allah, jangan menyekutukan ya Allah dengan yang lainnya. Setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Nah, itu tandanya berbakti kepada orang tua, di perintahnya itu berbarengan dengan beribadah kepada Allah. Makanya ridhonya Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Ya, nah, kalau kita ini rajin ibadah, orang tuanya kesel sama kita, marahnya bukan karena kita ibadah, karena kita nggak mau taat sama orang tua. Ya, orang tua panggil nggak pernah mau nyaut, nggak pernah mau nengok. Nah, itu Allah nggak ridho tuh, walaupun ibadahnya bagus. Ya, nah jadi kita mesti pandai-pandai bersyukur. Nah, selanjutnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, nah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa waritha Sulaiman Dawud
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان Daud. Nabi Sulaiman Allah sebutkan ya dalam Al-Quran ya, Nabi Sulaiman Allah sebutkan wa warisa Sulaiman. Sulaiman berarti Nabi Sulaiman dapat warisan. Nabi Sulaiman dapat warisan dari siapa? Daud. Dari Nabi Daud. Kenapa? Nabi Daud ini adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Ya, apaan warisannya? Kerajaan. Nah, makanya Nabi Sulaiman itu sebagai raja. Karena ayahnya raja, Nabi Daud itu raja. Ya. Nah, Nabi Sulaiman dapat warisan. Ya, ayahnya raja, beliau juga menjadi raja. Kalau raja itu kan begitu. Ada nggak pemilihan raja? Kalau presiden pakai dipilih. Kalau raja pakai dipilih. Ya, sampai meninggal. Nah, kalau udah meninggal baru digantiin sama keturunannya, ya, sama anak-anaknya. Wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Ya. Nah, ini ya, beliau ini ya berkata, wahai sekalian manusia, telah diajarkan kepada kami ini bagaimana bisa berbicara dengan burung. Ya. Wa utina min kulli syai', kami diberikan apa saja. Ya, kelebihan-kelebihan tuh. Artinya banyak banget ya Allah berikan karunia-Nya. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya yang demikian ini adalah karunia yang besar, karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur. Nabi Daud pandai bersyukur, Nabi Sulaiman pun demikian. Yaitu ngewarisin juga, ngewarisin taatnya. Bukan raja kerajaannya doang. Ketaatan Nabi Daud juga turun kepada Nabi Sulaiman. Ya. Ya, beliau ini min anbiya Bani Israil. Nah, termasuk nabi-nabi ya, merupakan nabi-nabi dari bisa lahir lagi keturunan nabi-nabi lagi itu banyak ya. Nah, begitu juga nih Nabi Daud. Nabi Daud melahirkan anak. Nah, di antaranya ini ada Nabi Sulaiman ya, seorang nabi juga. Wa warisa abahu fil mulki. Nah, beliau ini Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya dalam kerajaan. Jadi ayahnya meninggal sebagai raja, maka putra mahkota namanya. Ya, putra mahkota. Ya, naik sebagai raja. Nah, ini kelebihan Nabi Sulaiman ini juga banyak sekali. Wa wassa'allahu alaihi fi mulki. Allah berikan keluasan dalam kerajaannya. Ya, kerajaannya itu luar biasa deh. Ya. Luar biasa kerajaannya ini. Artinya ya sangat luas sekali kerajaan beliau. Fa'atahu mulkan lam yu'tihi ahadan ba'dah. Allah berikan beliau ini sebagai raja. Ya, kerajaan Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman yang tidak Allah karuniakan lagi sesudahnya. Jadi walaupun Nabi yang jadi raja nggak ada sehebat Nabi Sulaiman, apalagi raja-raja sekarang nggak ada yang sehebat Nabi Sulaiman. Ya, itu memang sudah janji Allah. Ya, jadi Nabi Sulaiman diberikan karunia kerajaan yang luar biasa, sehingga nggak ada yang bisa menandingi orang-orang sesudah Nabi Sulaiman dalam kerajaan yang nggak ada yang bisa. Ya, mau sehebat apapun dia, sekaya apapun nggak bisa menandingi kekayaan kehebatan Nabi Sulaiman. Ya, nah, Nabi kita juga, ya Nabi kita Nabi Muhammad tahu diri. Ya, memang Allah mau karuniakan Nabi Sulaiman sebagai raja yang terbesar, artinya nggak ada lagi nanti sesudah Nabi Sulaiman yang bisa menandingi kerajaannya. Nabi Muhammad tahu diri. Kalau Nabi Muhammad mau minta, ya beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
Nabi kita ini pemimpin para nabi. Kalau Nabi mau minta bisa melebihi Nabi Sulaiman ya bisa. Cuman ya namanya gimana ya, Allah udah pengen kasih Nabi Sulaiman ya kerajaan yang terbesar ya, sehingga tidak ada lagi nanti sudah Nabi Sulaiman yang menyerupai dalam kerajaannya ya, maka Nabi Muhammad nggak mau ya. Jadi tadi dalam ayat dikatakan wa utina min kulli syai. Kami diberikan dari apa saja ada. Allah berikan ini kepada kami apa saja. Ya. Nah, itu di antara min kulli syai itu apa saja itu. Apa yang dibutuhkan dalam kerajaan itu. Raja butuh apa? Nah, itu dikasih. Ya, butuh pasukan. Nabi Sulaiman pasukannya luar biasa. Apaan yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman? Bukan cuma manusia, ya, jin, binatang-binatang. Mana ada sekarang raja yang begitu? Ya, bahkan angin pun tunduk. Ya, angin pun tunduk. Ya, itu pasukannya Nabi Sulaiman juga tuh. Makanya ada film-film sekarang tuh ngikutin, menghayal. Ya, duduk di atas sejadah, sejadahnya bisa terbang. Itu kan namanya hayalan tuh. Artinya kenapa sejadah bisa terangkat ke atas? Ini hayalan manusia ini. Kenapa sejadah didudukin bisa terbang? Kenapa? Angin tunduk, dia dibawa sama angin. Ya, nah itu Nabi Sulaiman tuh. Ya, udah ditundukkan, angin tuh udah ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Nah, jadi orang menghayalnya gitu tuh. Ini duduk di atas sejadah. Nah, sejadahnya mau kemana nih berangkat? Wow, kayak pesawat. Ya, ya bukan apa namanya, Nabi Sulaiman ini ya pernah ya disuruh milih ya. Nabi Sulaiman disuruh milih, mau pilih kerajaan, mau pilih kekayaan, apa mau pilih ilmu. Nah, itu kalau mau disuruh pilih nih, mau pilih apaan? Itu mau pilih kekayaan, jadi orang paling kaya. Mau pilih kerajaan, bisa jadi raja. Mau pilih ilmu, jadi orang yang berilmu. Nah, kalau kalian nih disuruh pilih, mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Saya mau pilih jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Ya, jadi orang kaya mau apaan? Tinggal tunjuk kayak mau mobil, datang mobil apaan yang paling mahal? Ya, mau 2, mau 3, mau banyak bisa. Ya, pesawat juga bisa. Karena orang inti mau pilih kekayaan, jadi orang paling kaya. Nah itu. Nah, Nabi Sulaiman pilih apa? Nabi Sulaiman pilih ilmu. Nah, jadi jangan sampai kita. Nah, ini konsekuen ya. Kalau pengen bener pilih ilmu, berarti harus rajin ngaji. Nah, kalau saya pilih ilmu, nggak pernah ngaji. Ada pengajian nggak pernah datang, ya. Nah, berarti bohong dia. Kalau mau pilih ilmu, datang pengajian di mana aja ada pengajian, ya. Sempetin datang. Karena apa? Kita pengen dapat ilmu. Ya kalau nggak datang berarti ya dia pengen jadi orang kaya aja nih. Sibuk kerja mulu, ya. Kerja nggak sempet nyari ilmu. Nah, dia pengen jadi orang kaya namanya. Ya, tapi kalau kita kejar ilmu, ntar tuh datang kekayaan datang, kerajaan datang. Ya, tunduk. Ya, kalau kita pilih ilmu. Nah, makanya jangan sampai ya nggak waktu ini kita sia-siakan. Masa muda ini luar biasa ya. Masa muda ini kalau istilahnya pisau golok
ini lagi sedang tajam-tajamnya nih. Ya, artinya apa ya? Ini kemampuan berpikir kita ini lagi sedang luar biasa cepat gitu. Cepat nangkapnya tuh cepat, mau ngapal juga, ngapal apa juga bisa cepat. Nah ini kalau kita sia-siakan, nggak kita pakai buat ilmu, akhirnya dia kosong. Ya kosong kayak pisau tajam, golok tajam nggak pernah dipakai, disimpan aja, nggak dirawat juga. Akhirnya dia nggak kepake, nggak manfaat. Ya ntar udah tua tumpul, udah karatan namanya, nggak bisa dipakai, udah kagak enak. Baru mau dia pakai dah ya udah nggak kayak tajamnya, udah nggak kayak dulu. Ya udah nggak kayak dulu tajamnya. Nah sekarang nih usia kayak gini nih masih luar biasa. Al ilmu fis sighari kan naqshi alal hajar. Ya cari ilmu di waktu kecil, di waktu muda itu bagaikan melukis di atas batu. Ya, mengukir di atas batu. Ya kalau ngukir di atas batu itu jadi ukiran dari batu-batu itu banyak. Tahan lama artinya, kuat. Tapi kalau belajar udah tua, bagaikan mengukir di atas air yang nggak jadi-jadi. Datang nih orang tua belajar, besok ditanya lagi lupa. Ya namanya orang tua, dia belajar ya udah ingetnya waktu itu doang, nih waktu sekarang nih ditanya inget, ntar besok ditanya apaan dia kemarin ya. Nah itu diibaratkan orang ngukir tapi ngukirnya di atas air, nggak jadi-jadi. Ya karena apa ya, masanya udah masa tua. Ya ini kalau lagi masa-masa kayak gini nih, ya itu ingatan kita itu masih tahan lama. Ya tahan lama, banyak nyimpen, memorinya masih luar biasa. Ya bahkan ya kalau dibilang Nabi Sulaiman ini binatang-binatang itu tunduk, ya artinya ditundukkan untuk Nabi Sulaiman, berarti Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Kalau nggak paham gimana? Ya kan binatang ditunduk, makanya ya berarti otomatis Nabi Sulaiman paham bahasa burung, bahasa semut. Ya makanya di Al-Quran itu ada surah apa namanya? An-Naml. An-Naml itu semut, namlun, semut. Nah, itu kisah Nabi Sulaiman tuh nanti tuh, tentang Nabi Sulaiman dan semut. Ya. Emang kedengeran semut ngomong. Semut kecil ngomong, tapi kedengeran. Ada nggak suara semut? Sekarang nih, kita kan nggak paham nih ya. Kita nggak paham bahasa semut, kita nggak paham. Tapi pernah dengar nggak suara semut? Nggak kedengeran kan? Tapi kenapa Nabi Sulaiman kok bisa paham? Artinya ya pendengarannya juga luar biasa. Ya, pendengarannya tuh Nabi Sulaiman luar biasa. Tajamannya. Nah, di dalam Al-Qur'an wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi. Ya. Wa husyira dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman tentara-tentaranya daripada jin dan manusia dan juga burung. Ya, itu tentaranya Nabi Sulaiman. Ini Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Ya. Ini cerita tentang Naml nih. Hatta iza atau ala wadin namli, ya, sehingga ketika pasukan Nabi Sulaiman melewati lembah yang itu ada lembah semut namanya. Ya, lubang semut, ada lembah semut. Qalat namlatun, berkatalah seekor semut, raja semut. Ya. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai sekalian semut, masuk ke tempat tinggal kalian. Artinya masuk ke lubang-lubang kalian. Ini Nabi Sulaiman bawa pasukan nih sedang lewat. Nah, semut menyerukan rajanya, wahai sekalian semut-semut masuk, ya, ke dalam sarang-sarang kalian. Ya. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, jangan sampai nanti dipijak-pijak sama Nabi Sulaiman kalian.
mereka tuh nggak merasa karena ya nggak kelihatan semut, nanti kita dia pijak-pijak masuk biar selamat semuanya. Fatabassama dhahika, Nabi Sulaiman senyum berarti Nabi Sulaiman tahu nih yang diomongin sama semut ya, dan pendengaran itu luar biasa ya. Semut tuh menyerukan udah dari jarak jauh ya. Nabi Sulaiman tersenyum ya, min kauliha, daripada perkataan si raja semut itu. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni fi bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nah, ini apalin nih doa nih. Doa Nabi Sulaiman nih. Ya. Nah, ini karena karunia ini luar biasa, ya, maka Nabi Sulaiman minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakan kepadaku agar aku ini bisa mensyukuri nikmatmu. Ya. Nah, jangan sampai nggak pandai bersyukur, udah dikasih kenikmatan luar biasa, biar aku ini pandai bersyukur. Allati an'amta 'alayya, yang sudah engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardah, dan juga karuniai aku ini biar aku dapat melakukan amal soleh yang engkau ridhoin. Ya, amal soleh itu artinya perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang Allah ridho. Jangan berbuat baik tapi Allah nggak ridho. Emang ada itu perbuatan baik tapi Allah nggak ridho? Ada nggak? Perbuatan baik tapi Allah nggak ridho. Kira-kira contohnya apa? Apa contohnya perbuatan baik Allah nggak ridho? Misalnya ente mau sedekah kan cakep ya. Iya. Perbuatan baik. Baiklah. Duitnya dari mana? Oh, ditarap. Duitnya duit orang tuanya diambil nggak pakai izin. Ya. Gue mau sedekah. Ya, nggak ngomong-ngomong ke orang tuanya, duit orang tuanya diambil. Orang tuanya butuh. Emang disimpan, mau beli sambal, mau beli apa namanya? Mau beli garam, itu duit segitu-segitunya. Coba. Nah itu. Bayawan. Ya, itu ada tuh kasus tuh begitu tuh, orang tuanya nyimpen duit di bawah bantal. Ya, ini duit emang dibutuhin banget nih. Ya emang segitu-segitunya duit. Anaknya begitu angkat bantal, duit diambil. Ya, buat apa-apa sih? Ya. Misalnya dipakai lah buat sedekah. Begitu orang tuanya cari, mana duit nih? Ya, mau dipakai tuh duit, nggak banyak sih, emang segitu-segitunya. Ya, marah tuh orang tua, kesel. Ini siapa yang ngambil nih? Ya, gua pengen beli inian, udah ada tukangnya, mau beli kagak ada duit. Kesel tuh orang tua. Tahu-tahu anaknya yang ngambil. Ya, nah itu walaupun tuh duit dipakai buat sedekah, orang tuanya ridho nggak tuh? Kalau nggak ridho, orang tuanya nggak ridho, duit dia nggak pakai ngomong, dia butuh, ya kesel orang tuanya. Nah itu makanya minta sama Allah agar kita ini bisa melakukan amal soleh, perbuatan baik, dan Allah ridho, ya Allah ridho. Makanya apa-apa itu masih ada orang tua ngomong izin, ya mau belajar minta izin orang tua, minta doain, ya mau belajar doain. Nah itu kalau udah begitu tuh cakep banget tuh, ya orang tua juga girang. Ya, orang tua girang itu dapat pahala kita, girangin orang tua udah dapat pahala. Ya doain, ya manggilnya apaan orang tua yang panggil, ya nah, doain ya kan mau belajar nih, ya menuntut ilmu biar berkah ilmunya.
wah dia cakep banget tuh, bisa jadi tuh begitu tuh ya. Ntar dia istiqomah, dia rajin belajarnya, tuh bisa jadi tuh jadi ulama artinya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku dengan kasih sayangmu ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya, kita minta tuh terus ya Allah tuh. Ya Allah, masukkanlah aku ini ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Ya, biar digolongkan ke dalam golongan orang-orang soleh kita. Ya, minta ya Allah. Kan memang disuruh berdoa. Ya, jangan nggak minta, makanya kesempatan doa itu dipakai. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arabnya minta bahasa Indonesia. Ya, minta pakai bahasa kita dah, bahasanya tuh. Bilang aja sama Allah. Ya, paling bagusnya tuh begini nih Nabi Sulaiman nih, minta. Ya, biar kita ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Ya, aman udah. Ya. Wasakhkhara lahur rih, ya, wasakhkhara lahur rih tajri bi amrihi haitsu syaa. Ditundukkan untuk Nabi Sulaiman angin, di mana angin ini bisa apa namanya? Kalau angin itu apa namanya? Bertiup ya, berembus ya, dengan perintahnya, dengan perintah Nabi Sulaiman ya, sekehendak Nabi Sulaiman. Diperintahkan kemana nih? Kalau kita mau main layangan, anginnya ke sono. Wah, di rumah kagak bisa main layangan. Bentuk rumah anginnya ke sono, kan gitu. Kalau Nabi Sulaiman bilang pindah ke sono yang nggak ada rumah. Kalau Nabi Sulaiman bisa. Kalau kita bisa nggak? Ya kalau anginnya ke sono ya ke sono semua, layangan ya ke sono semua. Ya nggak bisa anginnya ke sono, kita main layangannya ke sono. Hebat. Ya. Ya, nah itu kalau Nabi Sulaiman bisa pindah. Ya kalau disuruh Nabi Sulaiman pindah. Ya, kamu berhembusnya ke sana. Nah itu bisa tuh. Ya, diberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman dalam hal ini. Watan kuluhu haitsu syaa bi sur'atin fa'iqah, dan angin ini bisa memindahkan Nabi Sulaiman dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah itu kan kecepatan angin. Nah, makanya tadi kalau digambarin duduk di atas sejadah tuh, tapi ya nggak mungkin pakai sejadah, nggak perlu sejadah. Ya, di bawah aja ngiseng pindah. Ya, nah itu. Jadi ya kendaraan Nabi Sulaiman ya kalau udah dibilang kalau udah pakai begini nih angin udah enak aja udah. Ya, kalau kita butuh mobil, butuh motor. Ya, biar kita ini mau kemana nih, yang mindahin kita yaitu kendaraan kita ya. Mau ke Cianjur nanti katanya, bisa sampai sono gimana? Mobil. Mau jalan bisa juga. Mau jalan bisa juga ya. Cuman nggak sehari sampai ya. Nah, enaknya beda mobil ya, naik mobil bisa pindah. Tapi Nabi Sulaiman nggak butuh tuh. Nabi Sulaiman nggak butuh. Ya, mintanya main angin, bawa saya ke sana, bawa main angin. Ya. Wa 'allamahu lughatil hayawan. Nah, diajarkan juga ya Nabi Sulaiman ini diajarkan bahasa hewan-hewan. Ya, artinya mengerti bahasa hewan. Wasakhkhara lahul jin. Nah, begitu juga ditundukkan untuk Nabi Sulaiman itu jin. Ya, jin-jin itu tunduk. Ya. Fakanu yuti'unahu. Nah, para jin ini itu taat, patuh sama Nabi Sulaiman. Nggak ada yang berani ngelawan. Ya, tunduk sama Nabi Sulaiman jin. Itu sampai-sampai itu jin ketipu lah kalau bahasa kita ya, jin itu ketipu ya. Nabi Sulaiman duduk di masa tuanya ya, bersandarkan kepada tongkatnya
tongkat. Allah cabut nyawanya Nabi Sulaiman. Jin itu nggak tahu Nabi Sulaiman udah meninggal, jin nggak tahu. Dia masih taat aja, nggak berani bergerak tuh jin mendampingi Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman udah meninggal. Ya. Oh iya. Lanjut aja Sat, udah. Iya. Ada kurang satu tuh ya. Coba pegang Sat, tangannya Sat. Hah? Gini, Sat. Tangannya Sat. Tulusnya lagi. Sat, biarin Sat. Tangannya. Maaf. Wah, ya, jadi Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang, ya. Nah, tadi kita bicara tentang jin, ya, sehingga jin itu kalau emang dia tahu yang goib, jin tahu itu yang nggak kelihatan, pasti dia tahu Nabi Sulaiman udah meninggal. Ternyata ya jin itu nggak bisa nggak ngeliat jin kita ini. Ada yang bisa ngeliat jin nggak? Nggak ada. Nggak ada orang yang memang bisa ngelihat. Kecil Ya. juga. Ada. Itu saya punya keponakan itu bisa dia. Dia tahu di rumahnya ini ada yang lagi pada ini tahu. Emang kelebihan dia. Karena orang tuanya dulu ya, dari mertua ponakannya istri. Ya. Tahu tuh. Dia bisa, artinya ya nggak tahu dah tuh kelebihan seperti itu kita mau buka percaya dia ngomong begitu. Jadi kalau kita yang ini serem kadang-kadang. Ya, kalau dia kagak kuat ngeri. Nanti kalau dikasih ngelihat nih, berani nggak ente? Dikasih kemampuan ngelihat, berani nggak ente jalan? Nggak berani. Ya, alhamdulillah kita nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Ya, tapi jangan takut, kita ini lebih mulia. Ya, nah, manusia ini lebih mulia. Ya, tapi yang mana yang taat sama Allah? Ya, kalau dia nggak taat, dia maksiat mulu, bisa jadi lebih rendah daripada binatang. Ya, kalau kita mau jadi mulia, ya tunduk, patuh, taat sama Allah. Kita jadi lebih mulia. Nah, orang yang suka maksiat, nggak pernah mau taat, ya itu bisa jadi lebih rendah daripada binatang. Ya, gimana mau lebih hebat, lebih rendah dia daripada binatang. Ya, kalau kita mau hebat, mau lebih mulia, nah, maka tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu udah dengan sendirinya itu nanti, ya nggak perlu diminta-minta, udah pasti udah, ya udah pasti. Jadi gampang. Ini gampang caranya. Jadi orang mulia, menjadi orang hebat, ya gitu. Taatin aja. Allah perintahkan begini, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah. Ayo kita hidupi, kita jalani. Ya, insya Allah. Ya, udah janji Allah nanti. Ya, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan pasukan, wa kana lahu junudun minal insi wal jinni wat thair. Ya, tadi ayatnya sudah saya bacakan tadi. Ya, Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan tentara dari manusia, jin dan burung. Ya. Wa huwa man bana Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis lah, Baitul Muqaddas. Nabi Sulaiman lah yang membangun Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina, Masjid Al-Aqsa. Ya. Siapa yang membangun tuh? Nabi Sulaiman. Nah, berarti tua nggak nih umurnya nih Baitul Maqdis? Oh, Nabi Sulaiman yang bangun. Sampai sekarang masih ada. Lebih tua mana dengan Ka'bah? Ayo, lebih tua mana dengan Ka'bah? Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lebih dulu mana? Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Ibrahim udah kita bahas. Ini ya,
anak-anaknya Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman. Artinya Ka'bah itu udah lebih tua daripada Baitul Maqdis, ya. Nah, siapa yang bangun Baitul Maqdis tuh? Nah, ini ketika kita ngaji begini kita tahu siapa yang bangun Baitul Maqdis? Nabi Sulaiman. Ya. Nah, makanya kok bisa ada bangunan tuh? Ya, bisa ada bangunan canggih itu waktu itu. Ya. Ya karena yang bangun juga ya Nabi Sulaiman tinggal suruh aja jin-jin. Ya. Mau angkat batu-batu gede apa, suruh aja jin. Gampang. Orang pada tunduk sama Nabi Sulaiman. Ya, nah itu. Nah ini tadi walamma tuwfiya kana muttaqian ala asa. Tatkala Nabi Sulaiman wafat, meninggal dunia, itu dalam posisi keadaan bersandar di tongkatnya. Ya. Fama alimatil jinnu bi mautih. Jin enggak tahu dengan kematian Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman udah meninggal. Ya kalau ada dibilang bersandar dengan tongkatnya bisa jadi ada tongkat beliau duduk begini, ya. Nah jin itu tetap aja nggak berani bergerak. Jadi sangka Nabi Sulaiman masih hidup, ya. Hatta ja'at dabbatun wa akalat al-asa fasaqat. Sehingga dabbah ini kalau kita bilang yang makanin kayu apa? Binatang apaan? Rayap. Ya. Rayap itu makanin emang sehari itu bisa keropok gitu tongkat? Enggak, lama. Ya, lama. Apalagi tongkatnya tongkat bagus. Yang Raja Sulaiman tongkatnya. Ternyata rayap itu ya makanin berhari-hari, mungkin bisa berbulan-bulan. Ya. Lalu tongkatnya udah yang tempat disandari misalnya di bawahnya dimakan rayap, dia jatuh. Ya, tongkatnya udah apa namanya? Lopos. Nabi Sulaiman jatuh. Ya fasakot. Fa'alimatil jin indaha annallaha qad tawaffa. Baru jin tuh tahu, oh ternyata beliau sudah wafat. Nah, jadi jin tuh nggak tahu yang gaib. Jin juga nggak tahu yang gaib. Ya, yang tahu yang gaib cuman Allah. Nah, jadi kalau ada orang ngeramal lah ini, hati-hati ya, jangan iseng-iseng mau ngeramal saya ini gimana nih nanti bakalan gimana nih. Udah jangan pakai ngeramal begitu, udah belajar aja ibadah yang rajin, ya. Karena itu bisa-bisa nanti jatuhnya nanti musyrik, dia percaya sama peramal. Ya biasanya peramal gimana itu biasanya? Sini lihat tangannya. Nah, ini kamu bakal begini nih, bakal begini. Penuh dosa. Ente percaya sama peramal, nah itu bisa jadi dosa itu. Oh, dosa dia kan sudah. Kok percaya sama peramal? Iyalah. Dia cuma nebak-nebak, kalau nggak begitu ya begitu. Iya. Termasuk sama bintang-bintang. Oh, iya. Ya, jangan percaya sama gitu-gitu lah. Ya, jangan diyakinin gitu. Kan bintang apa sih? Bintang apa namanya? Bintang-bintang apa namanya? Zodiak. Namanya apa? Banyak kan nama-namanya kan? Banyak. Satu. Aquarius. Jupiter. Jupiter. Itu kan tebak-tebakan itu. Artinya ya ini biasanya orang yang begini ini bintangnya ini begini kebanyakannya begitu. Maka itu jangan diyakinin, yang begitu jangan diyakinin. Ya. Oh kalau saya begini dia akan begini, saya bintang saya ini nih, oh saya akan begini. Jangan, itu bisa bahaya. Bahaya akidah kita. Rusak akidah kita. Ya. Nah, sekedar baca aja nggak apa-apa, tapi jangan oh saya kalau bintang saya begini tuh saya begini nih, ntar bakal begini nih. Jadi kata peramal begitu tuh. Kalau bintang ini nanti begini, akan begini. Jodohnya apa namanya? Nggak cocok sama ini. Ya kan ada jodohnya kan gitu kan, ada jodoh, rezekinya. Ya. Nah, jangan diyakini. Udah benar. Ya, yang mengatur semua Allah. Ya, yang mengatur semua ini Allah. Allah yang punya urusan. Ya.
Ya, ini tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, artinya Nabi Sulaiman ini adalah putra Nabiullah Daud alaihi salam. Ya, dan ayahnya seorang raja memiliki kerajaan. Nah, ternyata ya beliau Nabi Daud memiliki anak yang namanya Nabi Sulaiman. Nah, bisa mewarisi kerajaannya dan juga menjadi nabi juga. Ya, ayahnya bisa berbicara, paham bahasa burung. Nabi Sulaiman pun bisa paham bahasa burung. Ya. Nah, itu artinya buah itu Tidak jauh dari buah. jatuh tidak jauh dari Kalau bumbunya buah apa yang kalau jatuh jauh dari pohonnya buah apa? durian. Kelapa. Jatuh melinding jauh. Apel, kelapa. Apel kayu. Oh, Ya, ini saja pembahasan ya awal. Ya, insya Allah ini kalau kita lanjut terus ya nanti kita bisa paham ya nabi-nabi ya, syukur-syukur bisa hafal ya, syukur-syukur bisa apa ya, kalau dihafal tadi itu nazomnya ya, otomatis hafal berarti ya. Kalau manzumahnya tadi ente hafal berarti otomatis hafal nama-nama nabi. Dia sebutin nama-nama nabi ya, sifat wajib apa. Nah, makanya diusahakan ikut baca ya. Kalau nggak ada ini ya di fotokopi ya. Nah, ini kalau ini ketua ini boleh inisiatif nanti bikin aja cetak fotokopi biar pegang ya. Nah, atau kita beli kitabnya dah. Kalau beli kitabnya udah lebih cakep lagi dah tuh. Ya, beli kitabnya daripada megang kitab ya. Kita usahakan belajar jangan nguping. Nah, ini kan masih nguping ini ya, kebanyakan nguping. Nah, maka nanti kita usahakan kita belajar, kita juga nyimak, mata kita ngelihat ya, kuping kita dengar, tangan kita bisa nyatet. Nah, itu luar biasa ya, luar biasa. Artinya pahalanya lebih besar tentunya karena berfungsi, matanya berfungsi buat ngelihat kitab, tangannya, kupingnya ya. Nah, ini ya, ada pertanyaan nggak? Kita tutup dengan